membersihkan pikiran dari yang negatif, yang merusak, yang sia-sia, yang overthinking. Minggu lalu kita membahas ini, alhamdulillah. Semoga sedikit-sedikit sudah tahu teman-teman caranya bersih-bersih pikiran. Masuk lebih dalam, ada lagi yang harus kita bersihkan, khayat kita, dimensi batin kita, jiwa kita harus bersih dari akhlak yang tercela. Akhlak tercela itu ya iri, dengki, hasud, sombong, dan lain sebagainya. Ini jauh lebih berat. Saya tidak cerita detail caranya, teman-teman pasti sudah tahu bahwa itu jelek. Ada lagi yang paling dalam, saya sebut tadi dimensi ruh, yang intinya adalah sir. Kita bersihkan dari yang selain Allah. Jadi diri kita yang paling dalam itu jadi kuncinya orientasi hidup kita. Semoga isinya hanya Allah saja. Lupa berarti saya tidak boleh bercita-cita punya istri cantik, punya suami ganteng, punya mobil mewah, punya rumah bagus, punya jabatan tinggi. Boleh, tapi itu jangan dijadikan cita-cita final. Jadikan itu jembatan untuk bisa menomorsatukan Allah. Pak, saya pingin punya mobil mewah, Pak. Biar tidak usah pinjam teman. Kalau mobil saya sendiri kan saya lebih bebas. Tidak diatur teman, tidak diegomani teman. Jadi saya bisa menomorsatukan Allah itu lebih leluasa misalnya. Nah, ini lagi-lagi pikiranmu yang main. Jadi niatnya tidak sekedar seneng-senengnya, tapi kita jadikan kendaraan untuk tambah dekat kepada Allah. Apapun itu. Nah, ini yang disebut membersihkan diri. Membersihkan sir, hakikat paling dalam dari diri kita, dari yang selain Allah. Yang posisinya media, kita posisikan media. Yang posisinya hanya alat, hanya kita jadikan alat. Satu-satunya tujuan hanya Allah saja. Dalam pencarian makna hidup, seringkali kita dihadapkan pada upaya membersihkan pikiran dari keruwetan dan negativitas yang bisa merusak keseimbangan batin. Nah, yang lalu kita telah menjelajahi langkah-langkahnya. Dan alhamdulillah, semoga teman-teman sudah memperoleh wawasan yang sangat berharga itu. Kali ini kita akan memperdalam perbincangan ataupun ngaji filsafat yang memasuki wilayah yang lebih luas, yaitu membersihkan dimensi batin dan jiwa kita dari akhlak tercela seperti iri, dengki, dan sikap sombong. Saya tidak akan membeberkan detail caranya karena saya yakin teman-teman sudah familiar dengan perilaku negatif tersebut. Yang terpenting, mari kita bersama-sama menjadikan orientasi hidup kita sebagai kunci. Semoga setiap langkah kita hanya menjadi jejak menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Tema kita masih tema bersih-bersih menjelang puasa. Minggu lalu kita latihan membersihkan pikiran. Malam hari ini kita latihan membersihkan jiwa. Kalau dalam bahasa Arab istilahnya tazkiyatun nafas. Materinya mungkin tidak terlalu berat. Yang berat itu menjalankannya. Jadi ya enggak apa-apa. Rumusnya sama ya. Kalau bahasa untuk kebaikan itu ya kita jalankan semampu kita. Jangan karena alasan berat terus ditinggal semuanya. Allah lebih tahu. Maka yuk malam hari ini kita bersih-bersih jiwa kita. Kita menciptakan jiwa yang bersih, clean soul. Kalau minggu lalu kita clear mind. Baik, bismillah, kita mulai ya. Ini saya awali dari ngaji dulu, biar ngaji beneran. Jadi kita Al-Quran menegaskan bahwa membersihkan jiwa itu pasti menguntungkan. Di surat Asy-Syams ayat 9 sampai 10 Allah menegaskan qad aflaha man zakkaha. Sungguh sangat beruntung orang-orang yang membersihkan hatinya, membersihkan kolbunya. Wa qad khaba man dassaha.
Dan sungguh sangat rugi orang yang mengotorinya. Malam hari ini kita belajar apa saja yang mengotori dan bagaimana caranya membersihkan. Tentu saja nanti kita referensinya ya dari para ulama, bukan pikiran saya sendiri. Jadi kalau ada yang luar biasa dari ngaji ini terus teman-teman ngutip dipotong-potong, itu kadang-kadang rasanya saya kayak pinter banget. Aku cuma ngutip pikiran-pikiran para tokoh, para filosof, para ulama. Jadi saya hanya penyambungnya saja. Mereka-mereka, beliau-beliau itulah yang hebat. Nah, saya lanjutkan. Kalau di surat Al-Jumu'ah ayat 2 dijelaskan bahwa tazkiyatun nafas itu bagian dari misinya Rasulullah. Berarti kalau kita berupaya membersihkan jiwa, itu kita membantu suksesnya misinya Rasulullah. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Wa yuzakkihim itu dan membersihkan jiwa-jiwa mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Jadi dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka. Yang dilakukan apa oleh para rasul ini? Oleh rasul ini yatlu alaihim ayati, membacakan ayat-ayatnya Allah, wa yuzakkihim dan membersihkan hati-hati mereka, jiwa-jiwa mereka, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah dan mengajarkan kitab suci dan hikmah. Nah, ini menarik yang diajarkan ternyata antara lain hikmah. Yang kalau dalam tradisi filsafat Islam kan hikmah itu ya nama lainnya wawasan-wawasan filosofis tentang hidup. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Meskipun mereka ini sebelumnya sungguh berada dalam kesesatan yang nyata. Baik, ayatnya sudah ya. Anggap saja ngajinya sudah. Sekarang kita belajarnya. Bismillah, kita mulai. Yuk kita lihat diri kita ini seperti apa, nanti bersih-bersihnya di bagian mana. Ini teori saya gabungkan antara Ibnu Miskaweh dan Imam Ghazali. Jadi ayo dilihat ya diri kita. Kita ini makhluk 3 dimensi. Diri kita ini ada jasad. Jasad itu yang fisik paling luar. Masuk ke dalam sedikit ada khayat. Khayat ini mungkin mentalnya, jasmani dan rohaninya. Istilah kita rohani. Dan ada lagi yang paling dalam namanya ruh. Nanti kalau di tasawuf, di dalam ruh itu ada lagi yang paling rahasia namanya sir. Jadi kita ini ada 3 lapis. Jasad, khayat, ruh. Jasad yang paling luar, yang bisa saya lihat hari ini itu jasad-jasadmu. Apa ya istilahnya biar enggak jasad? Karena kesannya kok enggak enak kalau istilah jasad itu. Saya melihat banyak sekali jasad itu kan enggak enak. Jadi, yo jasmani lah, jasmani ya kalau saya melihat. Pokoknya sosok di depan saya yang bisa dilihat itu jasad. Nanti masuk sisi mental kita itu khayat. Khayat ini saya ambil dari Imam Ghazali. Komponennya 3. Ada nafas, ada akal, ada qalb. Nah, di balik khayat ada ruh. Ini yang kalau dalam Al-Quran ada istilah wa nafakha fihi min ruhi. Identitas ilahiyah kita yang paling dalam itu ruh. Ruh itu cahaya, dia pasti baik. Cuma apakah cahaya ini menerangi hidup kita atau tidak, tergantung khayat. Apakah khayat kita jernih, bersih atau kotor? Kalau khayat kita kotor, kalbu kita kotor, akal kita kotor, nafas kita tidak terkendali, ya cahaya dari ruh tadi tidak mewarnai hidup kita. Hidup kita gelap.
Nah, jadi kunci kemarin kalau belajar stoikisme kan kita diminta memperhatikan mana yang bisa kita kontrol, mana yang tidak bisa kita kontrol. Yang tidak bisa kita kontrol ya dimensi paling dalam dan paling luar. Yang bisa kita kontrol yang tengah ini, yang hayat. Jasad itu kan kita sudah dapat paket yang seperti ini. Jadi kalian berkaca ya wis koyo ngono lah, kurang lebih dirimu itu kan paket jadi. Dan kamu tidak dosa kalau jelek, wong itu di luar kontrolmu. Iya, kalau istilahnya Imam Ghazali kan kholq itu tidak dosa, kalau khuluk itu dosa, pilihan. Tapi kalau kholq itu kita sudah dianugerahi seperti ini. Makanya kamu jangan minder. Kalau ada yang nyindir kamu atau melecehkanmu, kamu kok nggak cakep, tidak apa-apa, tidak dosa, tidak masalah. Jadi tidak perlu malu gara-gara itu. Wong yo cakep dan tidak cakep itu kan perspektif saja, tergantung standar. Jadi kamu tidak perlu galau kalau sekedar urusan kecantikan lahiriah. Beda dengan kecantikan batin. Kalau istilahnya Imam Ghazali yang khuluk ini. Kalau ini pilihan. Batin itu kamu bisa takwa, kamu bisa fujur. Fa'alamaha. Ya. Kamu bisa patuh, kamu bisa ingkar. Itu dimensi hayat kita. Nah, kalau ini kok kamu jelek, itu pilihanmu berarti. Kamu perlu malu, kamu perlu tidak enak hati kok saya milihnya jelek terus. Tapi kalau fisik, tidak. Fisik itu pakai jadi. Nah, yang paling dalam, yang cahaya ini yang paling positif. Semoga hayatnya orientasinya ke dalam. Orientasinya ke cahaya, tidak ke jasad. Nah, ini perlu diperhatikan lagi. Nafas, akal, qalb. Nafas itu kalau menurut Imam Ghazali dorongan-dorongan jiwa. Kadang kita pakai istilah hawa nafsu. Itu nafas. Ingin makan, ingin minum, ingin kawin. Ini dorongan-dorongan nafas. Dan manusiawi. Jadi setiap manusia punya ini yang waras ya, yang normal. Itu nafasnya hidup. Dia ingin macam-macam. Jadi kalian tidak usah galau, Pak. Saya itu kok pingin ini, pingin itu. Saya merasa tidak mampu, tapi pingin kawin, pingin kaya, pingin ini, tidak apa-apa. Manusiawi. Hanya saja nanti kita diminta untuk bisa mengontrolnya, mengendalikannya. Akal juga begitu. Jadi kita itu punya daya berpikir dengan akal kita. Itu pun kita diminta menggunakannya setepat mungkin. Kolbu juga begitu, hati kita. Hati ini bahkan kata Imam Ghazali di ranah hayat itu rajanya. Jadi dalam diri kita itu penguasanya sebenarnya kolbu, hati. Hati inilah yang punya orientasi hidup. Orang baik atau orang jahat kuncinya di hatinya. Pikiran itu luar biasa, tapi akal itu posisinya kata Imam Ghazali hanya panglima perangnya. Panglima perang itu ya dia luar biasa kalau untuk menaklukkan apa-apa, tapi dia tunduk di bawah kekuasaannya raja. Maka akal itu dalam diri orang jahat, yang hatinya orientasinya jahat, ya dia akan hadir membela kejahatan. Dalam diri orang baik, dia hadir membela kebaikan. Nah, akal itu iso diputer-puter kemana-mana dia bisa. Kalian kan sering salah tapi bisa cari alasan biar kelihatan benar. Nah, itu jagonya akal. Jadi sudah jelas-jelas kuliah datangnya telat. Itu kan alasanmu apa? Padahal kamu tahu sebenarnya saya tadi bangunnya kesiangan. Maksud aku alasan bangun kesiangan kan nanti dosennya mesti terus kamu alasan macam-macam wis. Pak kan ya di jalan itu banyak sekali halangan. Pak kan ya alasanmu bisa macam-macam. Kamu pacaran saja kan pakai alasan ta'aruf. Loh, itu kuasa akalmu luar biasa. Baik ya, jadi ada qalb, ada akal, ada nafas. Qalb inilah yang bisa memantulkan cahaya dari dalam. Cahaya ilahiyah tadi. Dia yang mewadahi. Kalau hati ini bersih, maka dia akan memantulkan cahaya. Akal akan diwarnai oleh cahaya itu dan hidup kita hidup yang bercahaya. Bercahaya dalam tanda petik ya, jangan dicari
Jangan dibayangkan koyo senter terus kamu cahayanya ada, koyo film-film itu terus di belakangnya ada. Bukan itu. Jadi hidup yang berorientasi ilahiyah itu nama lainnya cahaya. Jadi rute yang benar memang ke arah cahaya itu. Nah, yang bisa menangkap cahaya ini hati. Sayangnya kolab ini bisa kotor oleh dosa, oleh maksiat, oleh hal duniawi dan lain sebagainya. Yang kekotoran ini akan tambah kotor ketika didukung oleh akal. Tambah kotor lagi ketika nafas tidak terkendali. Disitulah saatnya kita bersih-bersih. Jadi kemarin kita sudah latihan bersih-bersih akal. Malam hari ini ayo bersih-bersih kolab. Bersih-bersih hati. Ya di antara komponennya untuk bersih-bersih hati, ya nafasnya kita bereskan dulu. Jadi malam hari ini temanya ada di situ. Mumpung mau puasa. Kalau di Jawa ada tradisi padusan. Padusan itu tradisi simbolik mandi sebelum Ramadan. Nah ini yang dibersihkan jasad. Tapi yo bisa masuk lebih dalam sebenarnya. Ya tidak hanya bersih-bersih jasad, tapi juga bersih-bersih hayat biar ruh dan cahayanya kelihatan. Baik. Nah itu tadi filsafatnya. Sekarang kita coba cek. Apa saja sih yang harus kita bersihkan? Jadi kalau dirinci dalam hidup ini ada 5 hal yang harus kita bersihkan. Yang pertama yang jasad tadi. Ya kalau fisik sih kita membersihkan jasad, anggota tubuh dari semua najis dan hadas. Jadi kalau ini teman-teman pasti sudah bisa lah, tidak perlu dijelaskan. Membersihkan najis teman-teman tahu dan bisa, hadas juga bisa. Kan sudah bisa mandi semua kan insya Allah. Wudhu juga sudah bisa, bersih-bersih najis juga bisa. Nah ini tidak perlu kita bikin tema ngaji untuk caranya mandi, kalian sudah bisa lah. Nah yang kedua, membersihkan anggota tubuh dari dosa dan kemaksiatan. Kalau ini lebih sulit. Gimana caranya mulut kita tidak nyinyir lagi, ngomongnya tidak yang jelek-jelek tapi yang baik-baik. Ini membersihkan mulut namanya. Kalau membersihkan mulut yang fisik pakai kumur-kumur. Tapi membersihkan mulut yang diam, kita singkirkan semua kata-kata jelek, kalimat jelek, ungkapan yang jelek. Meskipun hari ini kan mulut kita sering diwakili oleh jempol kita. Karena dunianya sudah geser ke dunia medsos. Mungkin kamu bilang, Pak, saya itu sekarang Pak, mengikuti hadis, Pak. Falyakul khairon aw liyasmut. Ngomong yang baik atau diem. Iya mulutmu diem tapi jempolmu aktif. Kalau nulis kamu nyelekit luar biasa. Bahkan kamu berani sekali kalau di medsos itu kan. Jadi maka ayo kita bersihkan juga. Jadi anggota tubuh berarti semuanya ya mulut, ya jempol, ya telinga, ya hidung, ya apa saja. Yuk kita bersihkan dari yang dosa-dosa dan maksiat. Jadi bersih-bersihnya levelnya lebih dalam meskipun menyangkut anggota tubuh. Jadi ternyata membersihkan tangan itu ya tidak sekedar cuci tangan, tapi juga membersihkan tangan dari perbuatan-perbuatan tercela. Jadi perbuatan yang menyakiti orang, menyusahkan orang misalnya. Terus ada lagi level 3, membersihkan pikiran dari yang negatif, yang merusak, yang sia-sia, yang overthinking. Minggu lalu kita membahas ini, alhamdulillah. Semoga sedikit-sedikit sudah tahu teman-teman caranya bersih-bersih pikiran. Masuk lebih dalam, ada lagi yang harus kita bersihkan, hayat kita. Dimensi batin kita, jiwa kita harus bersih dari akhlak yang tercela. Akhlak tercela itu ya iri, dengki, hasud, sombong, dan lain sebagainya. Ini jauh lebih berat. Saya tidak cerita detail caranya, teman-teman pasti sudah tahu bahwa itu jelek. Ada lagi yang paling dalam, saya sebut tadi dimensi ruh, yang intinya adalah sir. Kita bersihkan dari yang selain Allah.
Jadi diri kita yang paling dalam itu jadi kuncinya orientasi hidup kita. Semoga isinya hanya Allah saja. Lupa berarti saya tidak boleh bercita-cita punya istri cantik, punya suami ganteng, punya mobil mewah, punya rumah bagus, punya jabatan tinggi. Boleh. Tapi itu jangan dijadikan cita-cita final. Jadikan itu jembatan untuk bisa menomorsatukan Allah. Pak, saya pingin punya mobil mewah, Pak. Biar tidak usah pinjam teman. Kalau mobil saya sendiri kan saya lebih bebas. Tidak diatur teman, tidak diegomani teman. Jadi saya bisa menomorsatukan Allah itu lebih leluasa misalnya. Nah, ini lagi-lagi pikiranmu yang main. Jadi niatnya tidak sekedar seneng-senengnya. Tapi kita jadikan kendaraan untuk tambah dekat kepada Allah. Apapun itu. Nah, ini yang disebut membersihkan diri. Membersihkan sir, hakikat paling dalam dari diri kita, dari yang selain Allah. Yang posisinya media, kita posisikan media. Yang posisinya hanya alat, hanya kita jadikan alat. Satu-satunya tujuan hanya Allah saja. Nah, ini area-area bersih-bersih diri. Dimulai dari yang paling lahiriah sampai yang paling dalam. Kalau kalian bisa lima-limanya, banggalah nanti di akhir Ramadan benar-benar Idul Fitri. Kembali fitrah. Jadi awas keliru karena banyak yang memaknai Idul Fitri itu kembali bisa makan lagi. Makan itu kan fitrah, Pak. Enggak, maksudnya ini. Jadi di antara cara bersih-bersih itu nanti puasa. Nanti ada logiknya. Tapi kita awali dari sini dulu. Baik, saya lanjutkan lagi. Nah, kalau dalam tasawuf ada istilahnya bersih-bersih ini. Biasanya pakai istilah tazkiyatun nafas tadi. Saya melihat ada beda-beda istilah proses tazkiyatun nafas ini, tapi arahnya sama. Kalau Imam Ghazali pakai istilah toharotun nafas, yang dilanjutkan imaratun nafas, dan puncaknya adalah nafas mutmainnah. Toharotun nafas itu membersihkan jiwa. Kalau sudah bersih, imaratun nafas. Imarah itu mengatur, mengendalikan. Jadi nafsu tadi yang sering tidak terkendali, ayo dikendalikan, bukan dimatikan ya. Dimatikan itu kalau begitu saya tidak usah makan lagi, saya tidak usah minum lagi, saya tidak kawin saja. Itu namanya mematikan nafas. Nanti tidak manusiawi. Jadi Islam itu sangat manusiawi. Kendalikan, makan ya, tapi harus tahu kapan berhenti. Jangan mentang-mentang ditraktir terus manganin los. Kasihan yang traktir. Jadi harus tahu kapan berhenti, harus ngerti porsi kita sampai mana. Makan, minum, nikah. Jadi toharatun nafas, imaratun nafas. Kalau kita bisa imaratun nafas, termasuk mengendalikan keinginan, insya Allah akan lahir nafas yang mutmainnah. Jiwa yang tenang. Nah, ini rumus pertama, versinya Imam Ghazali. Jadi dibersihkan, dikendalikan, akhirnya tenang. Beda lagi rumusnya Muhammad Abduh, pembaharu dari Mesir. Kalau beliau rumusnya istilahnya agak berbeda. Kata Abduh, yang pertama adalah tarbiyatun nafas. Tarbiyatun nafas itu mendidik jiwa. Jiwa kita itu liar, harus dijinakkan, dididik. Caranya dengan pembiasaan. Ini namanya tarbiyatun nafas. Kalau sudah sukses mendidik, baru langkah kedua apa? Istilahnya tazkiyatul akal. Tazkiyatul akal itu minggu lalu, membersihkan pikiran. Karena yang menyuplai informasi dalam diri kita itu akal. Ya benar kalbu rajanya, tapi info-info dari akal. Maka tazkiyatul akli itu membersihkan akal dari hal-hal yang jelek, yang negatif. Kemarin sudah saya ajarkan caranya bersih dari pikiran-pikiran yang ngeres misalnya. Itu tazkiyatul akli. Karena kalau tidak, ya pikiran itu akan jadi kacamata kita. Cara kita memandang realitas sekeliling.
Kalau kita menganggap hidup ini penderitaan misalnya, itu kan pikiran. Akhirnya kita murung. Tapi kalau kita menganggap hidup ini anugerah, kita pun ceria. Maka penting tazkiyatul akal. Jangan sampai pikiran-pikiran buruk, negatif bercokol di kepala kita. Karena dia akan mewarnai hidup kita. Jadi setelah kita didik jiwa, kita bersihkan akal. Dan puncaknya adalah tauhid. Ilaihi roji'un. Terminal terakhir tujuannya tetap Allah saja. Jangan yang lain-lain. Kalau masih Allah saja berarti rute kita masih benar. Tapi kalau masih ada tujuan-tujuan yang lain, harus diluruskan lagi. Puncaknya harus tauhid. Jadi bukan kemasyhuran, bukan nama besar, bukan kekayaan, tapi Allah saja. Nah, ya yang terakhir itu istilah teman-teman pastinya sudah kenal ya. Kalau belum kenal ya sekarang kenal lah paling enggak. Ada istilah takholli, tahalli, dan tajalli. Wis apal. Sudah bolak-balik dijelaskan. Takholli itu membersihkan. Kalau sudah bersih, tahalli diisi dengan yang baik-baik. Kalau jiwa kita terbiasa dengan yang baik-baik, maka dia akan tajalli. Menyaksikan yang hakiki dalam hidup dan tidak lagi tergoda oleh hal-hal artifisial. Tidak mudah terdistraksi. Tidak mudah tergoda. Jiwa yang sudah bertajalli itu ya dia akan fokus hanya pada Allah saja. Kayak teman-teman kalau sedang terpesona oleh sesuatu, itu kan ya tidak bisa dipalingkan dari keterpesonaan itu, just ditonton terus. Itu namanya keterpesonaan terhadap sesuatu. Nah, ketika kita tajalli, ketika kita merasakan, memahami tentang hakikat ilahiyah, itu namanya tajalli, kita akan fokus ke sana. Baik, jadi ada takholli, tahalli, tajalli. Masing-masing nanti ada caranya, ada tekniknya, dan di banyak ngaji sudah dijelaskan. Ini metodenya. Nah, saya tidak menjelaskan panjang-panjang biar kalian tidak pesimis. Karena biasanya kalau ngaji kayak gini itu, aduh Pak, kok berat Pak. Yo, pokoknya sekarang informatif dulu, nanti direnungi mana yang bisa dijalankan, dijalankan.